Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke video kedua tentang pertidaksamaan linier. Yang video sebelumnya itu pertidaksamaan linier satu variabel, sekarang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, penyelesaiannya berbeda ya. Kalau pertidaksamaan linier satu variabel itu kemarin kan di video sebelumnya berarti yang satu variabel berarti mengelompokkan yang mengandung huruf itu ke ruas kiri, kemudian mengandung angka di ruas kanan. Dan perlu diingat, tanda pertidaksamaan itu akan berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi bilangan negatif. Itu yang harus kalian garis bawahi. Nah, sekarang kita fokus ke pertidaksamaan linier dua variabel. Bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Nah, cara menyelesaikannya, langkah pertama yaitu menggambar garis. Dimana kalau ini soalnya tadi berarti AX plus BY tanda pertidaksamaan C gitu ya, entah lebih kecil, entah lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, yang jelas nanti dibuat garisnya dulu. Kalau garis berarti tandanya persamaan nanti. Nah, ini langkah ya, ini harus dilewati, langkah ini harus dilewati. Menggambar garis AX plus BY sama dengan C. Sekali lagi, apapun tanda pertidaksamaannya nanti dibuat kesamaan dengan dulu. Nanti bagaimana caranya nanti ke soal saja. Nah, langkah kedua yaitu mengambil sembarang titik. Anggaplah titik itu titik P. Namanya titik itu X, Y. Pasti X, Y, bukan Y, X, tapi X dulu baru Y. X, Y. Dan biasanya yang diambil sembarang itu titik 0,0 saja yang lebih mudah. Nah, itu titik sembarang yang kita ambil nanti harus di luar garis. Kalau garis nanti melewati 0,0 ya jangan diambil 0,0 yang dipakai gitu ya. Ambil sembarang titik P di luar garis AX plus B sama dengan C, dan sembarang titik itu boleh 0,0. Nah, setelah itu langkah ketiga yaitu mensubstitusikan titik P ini atau 0,0 ke dalam pertidaksamaan. Nah, dari sini tadi kan kita masih persamaan ya. Di sini sudah masuk ke pertidaksamaannya. Dikembalikan ke soalnya, ke soal pertidaksamaannya. Nah, kemudian langkah yang keempat, langkah terakhir, karena sudah menggunakan tanda pertidaksamaan, nah, tanda pertidaksamaan nanti akan benar. Maka, kalau benar berarti daerah yang memuat titik yang kita ambil ini nanti, itu adalah himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya. Namun, jika tanda pertidaksamaan itu salah, nanti berarti daerah HP-nya bukan yang memuat titik P itu tadi, tapi daerah lain. Nah, kita ke soal saja. Masih bingung mungkin ya. Kita pakai soal saja. Nah, kita soalnya ini, tentukan daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini. X plus 3Y lebih besar sama dengan 12. Nah, ingat langkah-langkahnya. Tadi yang pertama harus menggambar garis. Menggambar garis berarti tanda pertidaksamaan bentuk apapun diubah ke tanda sama dengan. Nah, di sini yang perlu kalian tahu, namanya menggambar garis, membuat garis itu kalau dibuat oleh satu titik bisa enggak? Mau kemana arah garis ini? Nggak bisa ya. Jadi kita butuh satu titik lain lagi, anggaplah di sini. Nah, baru dari situ kita bisa membuat garis. Nah, berarti intinya membuat garis itu kita butuh 2 titik. Minimal 2 titik baru bisa membuat garis. Nah, X plus 3Y sama dengan 12. Garisnya ini, titiknya berapa saja sih? Kita misalkan saja X-nya 0, nanti ketemu Y-nya berapa. Ingat ya, titik tadi kan X, Y. Saya sudah bilang di awal ini tadi bahwa titik itu X, Y. X dulu, baru Y. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya ketemu berapa ini? 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Ketemu Y-nya berapa? 4, gitu ya. Jadi nanti 0,4. Nah, kemudian tadi kan kita sudah memisahkan X-nya yang 0. Sekarang kita misalkan Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, jadi 3 kali 0 kan 0. Berarti X tambah 0 sama dengan 12. Berapa X-nya? 12. Nah, ketemu titiknya di sini yang kedua titiknya 12,0. Nah, garis itu nanti melalui 0,4 dan 12,0 seperti itu. Nah, kalau melalui itu gini. Ini kan yang berdiri kan sumbu Y, yang
mendatar nih sumbu X 0,4. X-nya 0, berarti kan X-nya kan kita berangkatnya dari sini ya, tengah-tengah sini. X-nya 0, Y-nya 4. X itu yang ke kanan dan ke kiri, Y itu yang ke atas maupun ke bawah. X-nya 0, berarti kan tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap di sini. Kemudian Y-nya 4. Artinya dia ke atas apa ke bawah, ke kanan apa ke kiri? Y itu ke atas ya, dan ke bawah atau ke bawah. Karena nilainya 4 berarti 4 langkah ke atas. Nah, anggaplah di sini misalnya. 1, 2, 3, 4. Anggaplah di sini. Kemudian 12,0. X-nya yang 12. X tadi ke atas apa ke bawah? Ke kanan apa ke kiri? Nah, harus tahu. Sekali lagi, X itu ke kanan atau ke kiri. Y itu ke atas atau ke bawah. X-nya 12, berarti dia ke kanan sepanjang 12. Kemudian Y-nya 0, berarti kan tetap di sini, nggak naik, nggak turun, karena 0 ya. Nah, di sini. Nah, inilah nanti garis X plus 3Y sama dengan 12. Karena tadi kan melalui 0,4 dan 12,0. Melalui dua titik dibuat sebuah garis. Nah, nanti gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, ini kan tadi kan garisnya ini sih gitu ya. Melalui 0,4 dan 12,0. Kan garisnya ini tadi. Oke. Nah, setelah menggambar garis, tadi kan kita mengambil sembarang titik. Nah, dari garis ini 0,0 kan tidak dilalui garis kan? Berarti kan dia kan di luar garis 0,0. Ya udah kita pilih saja itu. Jadi, memilih salah satu titik yang tidak dilalui oleh garis, kita misalkan 0,0. Sekali lagi yang di luar garis ya, dan kebetulan 0,0 di luar garis. Kemudian disubstitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaan. Langkah ketiga tadi kan mensubstitusikan titik tersebut, kita pilih 0,0 tadi ya, ke dalam pertidaksamaan. Nah, kita kembali ke pertidaksamaan ini lagi berarti 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 12. Benar atau salah? Sekali lagi kita pilih 0,0 tadi ya. X plus 3Y lebih besar sama dengan 12. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, ketemunya 0 tambah 0 kan 0, lebih besar sama 12. Benar apa salah? 0 lebih besar dari 12. Jelas pernyataan yang salah. Nah, kalau pernyataan yang salah, berarti yang memuat titik yang kita pilih tadi, berarti 0,0 kan artinya tadi ketika kita masukkan ke sini, ternyata pernyataannya salah. Artinya 0,0, daerah memuat 0,0 itu bukan daerah penyelesaian. Coba lihat gambar di sini. Tadi kan gambarnya ini ya, ini 0,0 kan di sini, dan ternyata pernyataan di sini tuh salah. Artinya 0,0 itu mewakili daerah bawahnya garis. 0,0 kan daerah bawahnya garis. Dia pernyataan yang salah, berarti penyelesaiannya yang mana? Berarti atasnya garis. Nah, itu himpunan penyelesaian. Seperti itu ya. Karena pernyataan salah, maka daerah lain yang tidak memuat titik 0,0 yang dibatasi garis ini adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti yang bukan 0,0 tapi yang seberangnya. Nah, seperti itu. Itu penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kalau persamaan linier itu berubah garis, kalau pertidaksamaan berarti daerah di bawahnya atau di atasnya garis, di kirinya atau di kanannya, bebas. Kamu mau pakai atas bawah atau kanan kiri, monggo, bebas. Setelahnya akan kalau kalian membutuhkan screenshotan materi ini, nanti akan mudah dikirim melalui grup WA. Seperti itu ya, menyelesaikan menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel, artinya mencari daerah HP. Seperti itu. Kalau ada yang masih bingung, silakan diputar ulang video ini. Atau silakan cari referensi lain, atau silakan baca nanti materi yang akan udah dikirim lewat grup WA. Atau kalau masih kurang puas lagi, boleh tanya, silahkan. Dan banyak latihan ya, karena udah dikirim soal-soal latihan di grup. Kalau perlu dibahas,
tanyakan. Oke, terima kasih. Selamat belajar.